Assalamualaikum Bu Yerni, apa kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Pak Yoga. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Pak. Tadi Bu Yerni WA saya, katanya mau ngobrol nih. Iya Pak Yoga, saya ada sedikit masalah dengan siswa saya Pak. Mungkin nanti kalau saya sharing dengan Pak Yoga, saya bisa sedikit lega gitu Pak. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu Yerni? Jika Pak Yoga tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Yoga, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Yerni? Jadi begini, Pak. Ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika kelas 4 itu tentang perkalian. Saya kok merasa sebagian anak-anak itu kesulitan sekali ya Pak dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 4 ini sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Ini terlihat ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian tersebut, saya menanyakan kepada murid-murid saya, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham Pak. Tapi ketika saya memberikan soal dan saya koreksi, ternyata nilainya kurang memuaskan Pak. Padahal saya juga memberikan banyak contoh tentang pengerjaan perkalian tersebut. Oh, begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Yerni, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu sudah tahu bagaimana proses pengerjaan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Begitu Pak Yoga. Baik, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang seperti itu ya Bu ya. Nah, misalkan kenyataannya sekarang nih murid tersebut kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisi di mana antara 1 sampai 10? Kalau saya amati sangat beragam ya Pak Yoga. Menurut saya nih di level yang sama belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada di level 5 menurut saya yang sudah paham mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang tapi hasil penjumlahnya salah. Jadi kalau saya rata-ratakan itu di posisi angka 5 idealnya Pak. Oke, menurut Bu Yerni, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level angka 10? Dan apa yang harus Ibu lakukan untuk membantu murid-murid berada di level itu? Ini yang baru saya pikirkan Pak. Bagaimana cara supaya murid-murid itu paham tentang materi perkalian dan mencari beberapa ide yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan nantinya. Kalau boleh tahu, ide apa itu Bu Yerni? Jadi begini Pak, saat saya mengajar di jam matematika, itu saya hanya menggunakan metode ceramah, menuliskan contoh, mengerjakan perkalian. Setelah itu saya menyuruh anak-anak untuk mengerjakan soal latihan. Nah, setelah saya renungkan Pak, mungkin murid-murid saya ini bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret dan nyata. Nah, dari sinilah saya merancang pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan media yang konkret dan menyenangkan. Jadi untuk menjelaskan materi perkalian supaya anak tidak bosan Pak, saya bisa memutar video yang berkaitan dengan materi perkalian. Setelah itu saya menggunakan benda konkret itu untuk penjumlahan berulangnya. Misalnya dengan menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau benda yang sering dimainkan oleh anak itu sendiri. Selanjutnya murid-murid saya ajak untuk bermain game. Begitu Pak Yoga. Wah, bagus sekali itu Bu.
Kira-kira game apa yang akan dimainkan? Namanya game baker ya Pak. Jadi Ya. saya gini, game baker. Jadi saya akan membuat soal perkalian yang saya gunting nanti dalam bentuk kartu soal dan saya masukkan ke dalam kotak box. Nanti murid-murid mengambil satu kartu soal dari kotak box itu dan mengerjakan perkaliannya. Setelah saya nanti memberikan aba-aba seperti rundingan, mulai, dan hitung dan rubah. Jadi dengan menggunakan benda konkret yang telah dibawa seperti stik es krim, kelereng, dan batu, jika telah selesai mengerjakan maka nanti akan saya koreksi dari jawaban siswa tersebut. Rencana saya seperti itu Pak Yoga. Oke, baik Bu. Rencana aksi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran, apakah ada kendalanya? Mungkin kalau kendala saya tuh Pak, mungkin hanya waktu yang diperlukan Pak untuk mempersiapkan media-media dalam pembelajaran nantinya. Nah, menurut Bu Yerni, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan pembelajaran tersebut? Karena pembelajaran matematika ini waktunya 4 hari lagi ya Pak. Jadi Ya. saya ada waktu untuk mempersiapkan media-medianya dari sekarang ini Pak Yoga. Mulai dari menyusun langkah-langkah pembelajarannya, serta menyiapkan media dalam permainan game nanti. Baik, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Yerni untuk mempersiapkan pelajaran ini? Ada Pak Yoga. Saya akan berdiskusi dengan guru kelas 3 untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran nantinya supaya kami saling melengkapi dan juga bisa menerapkan di kelasnya. Karena kan masih dalam satu fase nih Pak Yoga. Jadi Ya. kami saling berkolaborasi nantinya. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Sampai Iya, ketemu Pak. minggu depan. Dan saya ingin mendengar nih cerita keseruan belajar perkalian di kelas Bu Yerni nantinya. Boleh Pak Yoga. Terima kasih atas waktunya Pak Yoga. Baik, sama-sama Ibu Yerni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yerni. Waalaikumsalam Pak Yoga. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Boleh Pak Yoga. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks Pak Yoga? Iya Bu, karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Nah, apa kelebihan yang Bapak rasakan tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Yoga, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet Bu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam eksplor dari materi pembelajaran. Saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar begitu ya Bapak ya. Jadi semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan nantinya, Bu.
apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Oh, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Yoga ya. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nanti ya Ibu. Wah, bagus sekali nih Pak Yoga. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Terima kasih Bu Yerni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Yoga ya. Sampai ketemu minggu depannya Pak Yoga. Saya ingin mendengarkan cerita yang akan saya dengar yang lebih seru lagi. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Ibu.